Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu menyelamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Yesusku. Pujian hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Hadiah terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Tuhan ku kagumi, hadiah terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Silakan Pak Pendeta. Baik, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kasih, Tuhan yang hidup, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami masih Kau berikan kesempatan untuk dapat memuji Engkau dan juga beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang menyertai kami, urapan Roh Kudus berserta dengan kami. Pakai bibir, mulut hamba untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Demikian juga Engkau melembutkan hati kami masing-masing untuk dapat duduk diam mendengarkan firman. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu hamba serahkan seluruh ibadah ini. Ampuni dosa kami di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik, tema kali ini adalah soteriologi, bagaimana kita mempelajari keselamatan. Keselamatan selalu menjadi bagian rencana Tuhan sejak manusia atau Adam jatuh ke dalam dosa. Dan keselamatan itu bukan pada detik-detik terakhir, artinya saat-saat terakhir ya, menjadi rencana atau rancangan Tuhan, tapi Tuhan telah merancangkannya jauh-jauh hari. Dan
itulah yang akan kita bicarakan pada saat ini, dan bagaimana pada saat ini saya ingin membawakan pandangan Rasul Petrus terhadap keselamatan. Di dalam kitab Petrus, saat di 1 Petrus pasal yang pertama, dia memberi gambaran lengkap tentang keselamatan. Ya. Menyelamatkan nyawa adalah hal yang luar biasa, tetapi menyelamatkan jiwa yang kekal itu jauh lebih menakjubkan. Dan keselamatan itulah yang ada dalam pikiran Petrus ketika dia menulis beberapa ayat berikut dari 1 Petrus pasalnya yang pertama. Ketika itu adanya penindasan, penganiayaan, dan pencobaan, dan kita selalu mengetahui bahwa ketika hal itu muncul, ketika hal-hal yang pergumulan terhadap penderitaan itu melingkupi kita, ya, mata kita selalu tertuju ke bawah. Ya. Kita tidak melihat ke atas di mana cakrawala penuh harapan, tetapi pada jalan yang menyakitkan. Dan kita memerlukan dorongan untuk melihat ke atas dan memfokuskan kembali pikiran kita ke tempat yang tepat. Dan pada dasarnya Petrus melakukan hal ini di dalam ayat-ayat yang akan kita baca nanti. Dan sejauh ini kata keselamatan di pasal 1 itu muncul 3 kali. Ya. Dan itu menjadi fokusnya. Ada di ayat 5 yang seperti tertulis, yang dipelihara oleh kuasa Allah karena iman untuk keselamatan, siap untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikian juga di ayat ke-9, tujuan dari imanmu adalah keselamatan jiwamu. Dan ayat 10 tentang keselamatan inilah para nabi telah menyelidiki dengan cermat. Ya. Kata keselamatan, diselamatkan, menyelamatkan itu muncul 400 kali. Ini adalah cakupan yang luas, ya. Bisa berarti apa saja. Mulai dari diselamatkan secara fisik, diselamatkan dari bahaya, hingga diselamatkan secara kekal dari dosa, kematian, dan neraka. Dan Petrus memberikan kepada kita informasi tentang keselamatan kekal ini. Kita akan membaca di 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 10 sampai 12. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 10 sampai 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Sebelum kita masuk ke ayat tadi, ya, Paulus ketika menulis kepada Timotius, dia berkata, "Hai Timotius, Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Itulah keinginan besar Tuhan. Itulah harapan besar Tuhan, agar manusia mendapat keselamatan. Namun kita berisiko kehilangan rasa syukur kita atas keselamatan. Ya, komponen paling dasar yang paling sederhana dalam kehidupan Kristen. Dan kita menghadapi bahaya karena tidak menyadari betapa beruntungnya kita memiliki keselamatan tersebut. Betapa banyak yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita menjawab ya kepada Kristus, atau mungkin seharusnya adalah ketika Tuhan menjawab ya kepada kita, itulah keselamatan. Jika kita mau jujur, ada hal yang tidak seimbang pada saat kita menerima keselamatan. Karena Allah Bapa memberikan putranya yang terbaik, ya. Dia memberikan segalanya untuk dunia.
akan tetapi gantinya dia menginginkan kita memberikan kehidupan yang telah hancur. Dan seharusnya kita berpikir ini adalah sesuatu hal yang tidak seimbang, kesepakatan yang buruk. Tapi itu yang dilakukan Tuhan. Manusia mendapatkan kesepakatan yang sangat menarik, dan kita sangatlah bodoh jika kita melewatkannya. Apa yang Petrus katakan kepada jemaat pada saat itu, ya, dia ingin menggambarkan bahwa mereka atau kita tidak hanya memperoleh keselamatan, tapi Petrus juga memberitahu betapa hebatnya keselamatan tersebut. Ya. Kalau saya coba gambarkan, ya, ini seperti kita memiliki polis asuransi. Ya. Mungkin kita sudah familiar tentang hal tersebut. Ketika kita memiliki polis asuransi, hampir kita tidak pernah membaca keseluruhan apa yang ada dalam polis tersebut. Ya. Kebanyakan dari kita tidak membaca detail, dan kita baru membaca detail ketika pada saat kita harus mengklaim asuransi tersebut dan ingin mengetahui apakah kita mendapatkan hal yang kita harapkan untuk penggantian dalam polis tersebut. Dan kita baru terkejut begitu banyak hal yang kita dapatkan ketika membacanya. Itulah yang ingin digambarkan oleh Petrus, ya. Kita tidak hanya memiliki polis asuransi yang begitu bagus, tetapi polis asuransi itu datang dari surga. Dan ini sudah dirancangkan lama sekali dan sangat luar biasa. Mereka mengaguminya dan mereka merenungkannya. Jadi begitulah ayat-ayat ini terbagi, ayat 10, 11, dan 12. Para nabi meramalkannya, para pengkhotbah memberitakannya, dan para malaikat merenungkannya. Dan itulah yang akan kita coba bongkar pada pagi hari ini. Pertama-tama para nabi meramalkannya. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Itulah nubuatan nabi-nabi pada perjanjian lama. Siapakah para nabi-nabi tersebut? Para nabi-nabi itu adalah, seperti kita ketahui, adalah juru bicara Tuhan pada masa yang lalu, pada masa-masa perjanjian lama. Mereka seperti agen lapangan, perwakilan lapangan yang mewakili Tuhan memberikan pesan dari Tuhan kepada sekelompok orang. Dan mereka memberikan sebuah pesan, sesuatu yang ingin agar didengar oleh orang-orang. Dan pesan mereka berpusat pada dua hal, firman Tuhan dan nubuatan di masa depan. Ya. Jadi mereka mewartakan firman Tuhan dan menubuatkan kejadian-kejadian di masa depan. Dan semuanya itu untuk memberitakan tentang keselamatan. Kalau saya mencoba mengumpamakan, para nabi-nabi itu seperti pemanah. Mereka memegang busur panah dengan anak panahnya. Mereka menembakkan anak-anak panah kebenaran. Namun mereka tidak tahu secara pasti di mana anak-anak panah itu akan mendarat. Yesaya menembakkan anak panahnya. Zakarias, Daniel, Zefanya menembakkan beberapa anak panah. Mereka menarik busur kenabian mereka dan meluncurkan anak panah kebenaran tinggi-tinggi di langit sampai menghilang ke langit cakrawala. Tapi mereka bertanya-tanya, kemana perginya anak panah tersebut? Ya. Dan kemana anak-anak panah itu akan mendarat? Ada 330 prediksi atau yang saya perumpamakan tadi sebagai anak panah yang dibuat mengenai Yesus Kristus. Siapa Kristus, di mana dia akan dilahirkan, apa yang akan terjadi pada Kristus. 330 nubuatan diluncurkan ke langit selama periode 1.600 tahun. Dan semua anak panah itu tertuju pada satu orang, yaitu Kristus. Saya akan memberikan beberapa contoh, ya. Mereka meramalkan Kristus akan lahir dari seorang perawan, yaitu terdapat di Yesaya 7 ayat 14,
Dia akan dilahirkan di Bethlehem, kitab Mika pasal 5 ayat 2. Dia akan dilahirkan dari suku Yehuda, Kejadian 49 ayat 10. Ya. Pelayanan akan dimulai dari Galilea, ya Yesaya 9 ayat 1. Ya. Dan dia diramalkan akan melakukan mukjizat, Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Dia akan memasuki Yerusalem dengan menunggangi keledai di Zakaria 9 ayat 9. Dia akan dikhianati oleh temannya di Mazmur 41 ayat 10. Dia akan dijual seharga 30 keping perak di Zakaria 11 ayat 12. Mereka memperkirakan Kristus akan terluka dan remuk di Yesaya 53 ayat 9. Tangannya akan tertusuk di Mazmur 22 ayat 17. Dia akan disalib di antara dua pencuri, Yesaya 53 ayat 12. Pakaiannya akan robek dan diundi di Mazmur 22 ayat 19. Dan mereka selanjutnya meramalkan tulang-tulangnya tidak akan dipatahkan di Mazmur 34 ayat 21. Lambungnya akan ditusuk, Zakaria 12 ayat 10. Ya, dimakamkan di kuburan orang fasik, Yesaya 53 ayat 9. Yang baru saya bacakan itu baru 16. Yang tadi saya bacakan, ya, itu baru 16. Sedangkan ada 330 mengenai Kristus, ya. Bagaimana kejayaannya dan apa yang dia lakukan di bumi, ya. Ya, Nabi Yesaya, Nabi Yeskel, mereka semua berbicara tentang kerajaan dan pemerintahan Kristus di bumi. Satu hal yang menarik, besarnya peluang seseorang dalam sejarah memenuhi 330 prediksi itu sangat-sangat tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Gagasan bahwa semua nubuatan itu, semua anak panah yang saya bicarakan tadi itu jatuh pada satu orang, itu sangat-sangat tidak mungkin. Maksudnya gini, ada hal-hal tertentu yang secara manusiawi mustahil untuk diatur oleh manusia itu sendiri, ya. Seperti kita tidak bisa mengatur siapa orang tua kita, ya, di mana kita akan dilahirkan, siapa ibu kita, dari suku mana kita, dan dari mana kota berasal, ya. Tapi itulah yang terjadi kepada Kristus. Ada 330 nubuatan mengenai tersebut. Ada judul buku, ya, yang berjudul Science Fix, atau Ketika Ilmu Berkata. Buku ini ditulis oleh almarhum Dr. Peter Stoner. Ya, dia adalah seorang profesor emeritus di Westmont College dalam bidang sains dan matematika. Dan dia membuat satu buku mengenai hal ini. Dia mengatakan demikian. Kalau ada 8 prediksi saja, ya, itu bisa dipenuhi, itu bagaikan kemungkinannya 1/10⁻17. Dan dia mencoba memvisualisasikan hal tersebut seperti ini. Kita memiliki koin logam, ya. Dan koin logam itu kita taruh, ya, sebanyak yang dapat menutupi, pada saat di bukunya dikatakan menutupi provinsi Texas, ya, yang kalau saya perkirakan seperti Kalimantan 700.000 kilometer persegi. Ditutupilah permukaannya itu setebal 60 cm. Dan 1/10⁻17 itu mencari satu koin yang diberi tanda di tengah-tengah koin yang sebanyak yang saya ceritakan tadi. Demikianlah ketika dia mencoba memvisualisasikannya. Dan yang saya baca tadi adalah 16 prediksi itu bagaikan menemukan satu koin 1/10⁻45. Dan dia mencoba memvisualisasikannya tadi itu dengan 1/10⁻45 itu adalah kita memiliki satu koin di dalam
bola yang sebesar ya, 30 jari-jari jarak antara bumi dan matahari. Sebegitu besarnya. Jaraknya itu bumi ke matahari itu adalah sekitar 150 juta kilometer. Dan itu 30 kalinya. Dan sebanyak itu kita menemukan satu koin. Jadi hampir-hampir tidak mungkin. Saya mengatakan tidak mungkin. Apalagi ada 330 prediksi mengenai nubuatan. Hanya pekerjaan Tuhan yang dapat menggenapi hal tersebut. Selain prediksi tersebut ya, di dunia ini ada 25 kitab suci. Kita tahu ada Weda, ada Quran, kitab-kitab Konghucu dan lain sebagainya. Hanya satu kitab yang menceritakan prediksi dan digenapi, yaitu Alkitab. Ya. Tulisan Confucius mereka tidak pernah memilikinya. Demikian juga Al-Quran ataupun Weda atau kitab para untuk umat Buddha. Ya. Jadi para nabi membuat semua prediksi adalah ketika mereka tidak pernah memahaminya. Ya. Faktanya menurut saya mereka memahami sedikit apa yang mereka tulis dalam nubuatan tersebut. Contoh di dalam Yesaya pasal 6, Tuhan menugaskan Yesaya untuk pergi memberitakan kepada suatu bangsa tentang kehancuran yang akan terjadi. Dan di situ Yesaya mengajukan pertanyaan berapa lama lagi Tuhan. Hal yang sama juga dikatakan oleh zaman Nabi Habakuk. Pertanyaan berapa lama lagi Tuhan. Daniel pasal yang 7 berkata, hatiku berduka cita, jiwaku di dalam tubuhku karena penglihatan ini mengganggu aku. Dan Daniel harus bertanya kepada malaikat yang berdiri di sampingnya, apa maksudnya dari hal-hal tersebut. Jadi para nabi meramalkan hal ini dan kemudian mereka melihat apa yang tertulis untuk mencoba memberitahu dan mencari tahu apa maksud dari semua itu. Dan ada dua hal yang mendasar mereka coba pahami, ya. Kita lihat di ayat yang 11, mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kalau kita coba terjemahkan, mereka mencari yang mana? Pada saat kapan? Pada dasarnya itulah dua hal yang mereka ingin ketahui tentang siapa yang ditulis oleh para nabi tersebut. Ya. Bayangkan Nabi Yesaya menulis apa yang dia tulis di Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan bertanya, mungkin kalau saya coba mensimulasikan, dia bertanya sama Tuhan, dan Tuhan menjawab, jangan khawatir, kamu tidak akan percaya kalau saya memberitahumu sekarang. Saya membayangkan dia juga tidak akan pernah bisa membayangkan ada seorang anak lahir dari seorang perawan. Karena dalam alam pikiran manusia, pada saat itu pun sebelum ada kejadian, proses kelahiran seorang anak manusia itu adalah bagaimana ketika proses seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk bisa menghasilkan seorang anak. Itulah juga yang diberitakan oleh Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Mika, dan lain nabi yang lainnya. Ya. Itulah seperti kira-kira ada puluhan nabi, 25 manusia yang coba menyusun salah satu dari ribuan keping-keping tersebut. Masing-masing mempunyai bagian. Ya. Daud mempunyai beberapa keping, Musa mempunyai sedikit keping, Yesaya mempunyai satu buah keping, ya. Daniel memiliki sedikit, Zakaria, dan di mana tidak ada yang nabi yang memiliki semua keping tersebut. Namun ketika semua bagian itu disatukan, disitulah kita mendapat gambaran, ya. Itulah Kristus, ya. Maka Yesus berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus ketika itu, ya, ketika dia sudah baru bangkit, ya.
bersama dua muridnya, dan mereka kecewa karena mereka tidak tahu mengapa Yesus mati di salib pada saat mereka berjalan. Dan mereka tidak mengira dia hidup dari kematian, artinya bangkit. Dia kebetulan berada di tempat di sebelah mereka, dan ketika menyatakan diri Kristus kepada kedua rasul itu, Yesus mengucapkan kata-kata ini, "Hai orang-orang bodoh dan lamban hati untuk mempercayai semua yang ditulis oleh para nabi." Artinya para nabi di situ sudah menuliskan apa yang akan terjadi, dan telah pada saat itu sudah terjadi. Yesus akan mati dan bangkit. Bukankah Kristus seharusnya menderita dan masuk ke dalam kemuliaannya? Dan Lukas kemudian berkata, mulai dari Musa dan semua nabi, dia menjelaskan kepada mereka di dalam kitab suci segala sesuatu tentang diri Kristus. Bahkan dalam suatu kesempatan Yesus berkata kepada muridnya, banyak nabi dan orang-orang saleh ingin melihat apa yang kamu lihat, namun tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, padahal belum mendengarnya. Bapak dan Ibu, itulah sebabnya kita mempelajari seluruh Alkitab, ya. Kita mempelajari Perjanjian Lama dan kita Perjanjian Baru, ya. Kalau kita hanya mempelajari Perjanjian Baru, itu seperti kita menemukan banyak anak-anak panah, tapi kita tidak mengetahui dari mana asal anak-anak panah tersebut. Demikian juga kalau kita melupakan Perjanjian Baru, hanya Perjanjian Lama, kita tidak pernah mengetahui kemana anak-anak panah itu menuju. Ayat 12 yang tadi kita baca di 1 Petrus 1 ayat 12, kepada mereka, yaitu kepada para nabi, masih dibicarakan. Ternyata bukan kepada mereka sendiri, melainkan kepada kita. Mereka melayani hal-hal yang sekarang telah dilaporkan kepadamu. Pada titik-titik tertentu, para nabi tersebut mulai memahami bahwa apa yang mereka tuliskan akan digenapi pada waktu yang jauh di masa depan. Mereka menyadari hal itu tidak akan terjadi pada zaman mereka. Beberapa hal yang mereka perkirakan memang terjadi, namun sebagian besar akan terjadi melampaui waktu mereka. Dan Petrus berkata kepada jemaatnya, pendengarnya, kamulah penontonnya, kamulah dia, dan kamulah penerimanya. Ya. Mengutip beberapa contoh di Perjanjian Lama, Ulangan 18 ayat 18, Musa, ya, mengatakan demikian, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Demikian juga Daniel 10 ayat 14, ya, malaikat berkata kepada Daniel, lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ayat 12 ayat 4, pasal 12 ayat 4 dari kitab Daniel juga mengatakan, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan mereka akan bertambah. Jadi hal ini juga membesarkan hati kita, ya, bahwa keselamatan itu bukan terjadi di saat-saat terakhir, ya. Tapi keselamatan itu adalah rancangan dari Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya. Direncanakan dalam pikiran Tuhan yang memberikan pesan yang dikirim dari surga, dikirimkan kepada para nabi, digenapi di dalam Kristus, dan diberitakan oleh para rasul. Dan hal itu diterima oleh kita sekarang ini. Dan sungguh mengejutkan apa yang Petrus katakan adalah, ini keseluruhannya usaha penyelapan bukanlah hal yang mengejutkan bagi Tuhan. Itu semua adalah bagian dari rencana kekalnya, dan kita adalah bagian rencana kekalnya tersebut. Ya. Jadi para nabi meramalkannya, dan para rasul memberitakannya. Para pengkhotbah memberitakannya. Ya. Alkitab banyak menjelaskan hal tersebut. Namun di sini satu-satunya tempat di mana ketika hal tersebut digabungkan. Para nabi meramalkan, para pengkhotbah memberitakan, dan para malaikat merenungkannya. Ayat 12.
kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh para malaikat, oleh malaikat-malaikat. Para nabi telah meramalkan, ya, mereka tidak memulainya. Pesan ini datang dari surga kepada para nabi, ya. Kemudian para nabi disampaikan oleh para pengkhotbah yang berkhotbah kepada siapa saja yang mau mendengarkannya. Sekarang, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang memberitakan Injil kepadamu? Ya, terutama para rasul pada zaman itu. Ya, ada Petrus, Paulus, Yohanes, Yakobus, dan lain yang keluar, dan yang lainnya keluar dan membagikan Injil. Para rasul mula-mulalah yang memberitakan Injil kepada manusia. Faktanya, ketika Petrus berbicara mengenai kitab ini, dia adalah pengkhotbah pertama di gereja mula-mula. Pada hari Pentakosta dia muncul, ribuan orang diselamatkan, mendapatkan keselamatan. Kemudian Petrus, Yohanes masuk ke dalam bait suci. Di sana ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Ia diangkat, disembuhkan. Petrus menyampaikan pesan dan dia berkata dalam pesan itu, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberitakan, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi apa yang dimulai para nabi diteruskan kepada Petrus dan para rasul lainnya, diberitakan kepada siapa saja yang mau mendengarkannya. Dan kalau kita majukan 2000 tahun kemudian setelah itu, ya, di ibadah ini, ya, inilah alasannya kita berada pada saat ini. Itu kita berada saat ini adalah karena kesetiaan para rasul, ya, kesetiaan yang sebelumnya kesetiaan para nabi menerima pesan, dan kesetiaan para rasul memberitakan firman Tuhan. Dan kita adalah giliran sekarang untuk mengabarkan panji tersebut, memberitakan Injil kepada generasi ini dan generasi berikutnya. Itulah yang menjadi satu acuan dan dorongan kepada kita untuk menjalankan amanat agung tersebut. Kita adalah orang-orang yang menjalankan misi dari Tuhan. Dan ini adalah bukan tugas seperti lelucon. Betul-betul kita menjalankan misi Tuhan. Ya. Akan tetapi banyak orang mengatakan di dalam dunia yang begitu beragam ini, kita takut atau ragu untuk memberitakan karena takut menyinggung. Apakah seperti itu? Saya sering menganalogikannya adalah seperti ini. Ketika ada tetangga kita dalam situasi di suatu malam, kita melihatnya rumahnya mulai terbakar dan mereka sedang tidur nyenyak. Tidak mungkin kita berkata, saya takut membangunkan mereka, menyinggung perasaan mereka ketika kita harus membangunkan mereka dan mengatakan bahwa rumah mereka terbakar. Itulah yang terjadi pada saat sekarang ini. Sering kita menjadi orang-orang yang begitu pengecut untuk memberitakan firman Tuhan, karena hanya alasan tidak mau menyinggung orang-orang yang kita temui. Jadi sekali lagi, para nabi meramalkannya, para pengkhotbah memberitakannya. Dan itu adalah bagian daripada kita untuk memberitakan firman Tuhan. Di ayat 12, kalau dalam bahasa Inggris itu ada di kalimat terakhirnya, ya, angels desire to look into. Artinya ada keinginan dari desire, ya, dari para malaikat ini untuk mengetahui, ya, mengetahui, to look into, ingin melihat apa yang sebetulnya terjadi. Maksud saya, para malaikat itu seolah-olah menyelidiki, ya, ingin melihat apa yang terjadi di dunia ini, ya. Malaikat itu akan menjadi begitu senang ketika ada orang-orang pecandu narkoba menjadi seorang pendeta, ya kan? Ada orang yang menghujat Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang setia, seorang penginjil.
Yesus berkata dalam Lukas 15, ada sukacita di hadapan para malaikat karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi nampaknya dalam kelas alam semesta ini, Tuhan adalah gurunya, malaikat adalah muridnya. Subjeknya adalah keselamatan. Dan ilustrasinya adalah gereja. Dan para malaikat melihat kebenaran berkata, ini sangat menarik dan ini sangat menakjubkan. Dan mereka merenungkannya. Dan salah satu alasan mengapa saya berpikir mereka penasaran, ya kan, artinya ingin melihat, ya kan, menyelidiki hal-hal tersebut, ya. Karena di 1 Korintus 6 ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat? Kita tahu ada malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa dan Tuhan Yesus mengajak kita juga untuk menjadi hakim bagi mereka. Dan itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya akan beritakan ketika para nabi telah menubuatkan, ketika para rasul-rasul sudah memberitakan dengan setia, dan inilah giliran kita untuk dapat menjadi berita apa yang sudah kita saksikan melalui firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah menyaksikan begitu luar biasanya karya penyelamatan bagi kami Tuhan. Ketika kami adalah orang-orang yang hancur, Kau telah menukarkannya dengan orang yang anak-Mu yang begitu luar biasa. Itulah kami manusia yang beruntung karena Engkau telah pilih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami dengan mulut kami, dengan apa yang kami miliki, kami dapat memberitakan apa yang telah kami terima, kami rasakan. Karya penyelamatan dari-Mu Tuhan kepada orang-orang yang akan kami temui. Dan biarlah Roh Kudus yang dapat memberikan kekuatan kepada kami melangkah, menghilangkan rasa takut, menghilangkan keraguan di dalam diri kami, dan memberikan hikmat dalam berbicara. Terima kasih Tuhan atas pagi ini, atas firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ke dalam tangan-Mu doa ini kami serahkan. Amin. Saya serahkan kepada